Naura, seorang mahasiswa S2, psikologi klinis yang cerdas dan penuh semangat, bertemu dengan Alif, mahasiswa PPDS psikiatri yang bijaksana di sebuah kampus ternama. Keduanya segera saling jatuh cinta. Namun, hubungan itu menghadapi tantangan besar dari orang tua masing-masing. Di balik takdir yang tampaknya memisahkan, ada rencana Allah yang tak terduga. Perjalanan cinta mereka menjadi kisah penuh hikmah, perjuangan, dan pengingat bahwa jalan Allah selalu indah pada akhirnya. Berdua kita jaga hati dalam batas syariatnya. Naura berjalan memasuki aula kampus universitas, kampus yang menjadi tempat barunya mengejar mimpi sebagai psikolog klinis. Sebagai mahasiswa S2 psikologi klinis, ia merasa tantangan yang ada tidak hanya berat secara akademis, tetapi juga emosional. Hari itu adalah hari orientasi bagi mahasiswa baru. Di antara kerumunan, Naura melihat seorang pria berdiri dengan senyuman ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai Alif, mahasiswa PPDS psikiatri. "Hai, aku Alif. Kamu mahasiswa psikologi klinis, ya?" tanyanya. Naura mengangguk pelan, sedikit gugup. "Iya, aku Naura." Pertemuan pertama itu singkat, tetapi ada kesan mendalam yang tertinggal. Alif ternyata menjadi rekan diskusi yang menyenangkan selama berbagai seminar yang diadakan kampus. Mereka seringkali berada di kelompok diskusi yang sama, dan dari sana, keduanya mulai saling mengenal. Langkahku bukan sekedar rasa biasa. Di sisi lain, Naura sering berbagi cerita dengan Nisa, sahabatnya sejak kuliah S1. Nisa selalu menjadi pendengar yang baik. "Kamu cocok loh sama Alif," ujar Nisa suatu hari. "Aku tidak berpikir sejauh itu," jawab Naura, tersenyum kecil. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia menyadari ada sesuatu yang istimewa dari Alif. Pak Husen, ayah Naura, mulai merasa khawatir dengan kesibukan putrinya. "Naura, jangan terlalu fokus pada kuliah saja. Kamu juga harus memikirkan masa depanmu. Ayah punya rencana besar untukmu," katanya suatu malam. Naura hanya mengangguk, tidak tahu bahwa kata-kata ayahnya itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Naura mulai menikmati waktu di kampus dan memutuskan untuk membuka hati pada segala kemungkinan, termasuk untuk Alif. Beberapa bulan berlalu, Naura dan Alif semakin dekat. Mereka sering bertemu untuk belajar bersama, mendiskusikan kasus-kasus psikologi dan psikiatri. Suatu sore, setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, Alif mengungkapkan perasaannya. "Naura, aku merasa kita memiliki visi yang sama tentang masa depan. Aku ingin menjadikanmu bagian dari hidupku," kata Alif dengan nada serius. Naura terkejut, tetapi hatinya berbunga-bunga. Setelah merenung, ia setuju untuk membangun hubungan dengan Alif. Keduanya sepakat untuk menjaga komitmen ini dengan baik, karena mereka ingin hubungan ini membawa mereka menuju pernikahan yang penuh berkah. Kita jaga hati dalam batas syariatnya, menuju cinta. Namun, tantangan mulai muncul. Naura merasa takut jika hubungan ini mengganggu fokus kuliahnya. Di sisi lain, Alif juga merasa khawatir karena tuntutan studinya sebagai calon psikiater sangat tinggi. Nisa menjadi penengah ketika Naura curhat padanya. "Komunikasi itu kunci, Naura. Jangan memendam kekhawatiran sendirian," ujar Nisa. Naura akhirnya berbicara terbuka dengan Alif, dan keduanya sepakat untuk mendukung satu sama lain tanpa melupakan tujuan akademik mereka. Hari-hari terasa lebih ringan dengan adanya dukungan itu. Namun,
Masalah baru muncul ketika Pak Husen tiba-tiba mengatakan bahwa ia telah menerima lamaran dari seorang keluarga untuk Naura. Ayah rasa ini keputusan terbaik untuk masa depanmu, kata Pak Husen. Hati Naura teriris. Bagaimana mungkin ia menikah dengan orang lain, sementara ia dan Alif memiliki rencana bersama? Naura mencoba membujuk ayahnya agar membatalkan perjodohan itu. Namun, Pak Husen tetap bersikeras. Keluarga ini adalah sahabat lama ayah. Selain itu, calon pasanganmu adalah orang yang sangat baik dan berpendidikan, ujarnya. Terjangkau tangan, kita dipertemukan di sini. Di sisi lain, Alif juga mengalami hal serupa. Ayahnya, Pak Ahmad, memberitahu bahwa ia telah menjodohkan Alif dengan putri seorang teman dekatnya. Naura mendapatkan pesan di ponselnya dari Alif yang mengatakan bahwa ia telah diberitahu tentang perjodohan yang diatur oleh ayahnya. Pesan itu singkat, tetapi cukup menghantam perasaannya. Ia menutup ponsel dan meremas bantal di pangkuannya. Hatinya terasa berat, seperti sedang memikul beban yang tak kasat mata. Bagaimana mungkin kejadian yang serupa ini terjadi bersamaan antara aku dan Alif, batinnya berteriak. Malam itu, ia menelpon Nisa, sahabatnya. Bisa aku main ke rumahmu, Nis? Aku butuh seseorang untuk diajak bicara, pintanya dengan suara bergetar. Tentu saja, Ra, saya tunggu ya. Jawab Nisa. Tanpa menunggu lama, Naura sudah tiba di rumah Nisa. Ia melihat wajah Naura yang terlihat kusut dan matanya yang sembab, tanda bahwa sahabatnya telah lama menangis. Ada apa, Naura? Kamu kenapa? Tanya Nisa, penuh perhatian. Naura menunduk, mencoba menahan air mata yang hendak jatuh lagi. Ia mengisahkan seluruh cerita, dari hubungannya dengan Alif, rencana pernikahan mereka di masa depan, hingga berita perjodohan yang tiba-tiba datang dari ayahnya. Aku nggak tahu harus gimana, Nis. Alif juga dijodohkan oleh keluarganya. Apa ini artinya kami memang nggak ditakdirkan bersama? Kata Naura sambil menggigit bibirnya untuk menahan isak. Nisa menghela napas panjang. Ia meraih tangan Naura dan menggenggamnya erat. Naura, aku tahu ini berat. Kamu pasti merasa seperti semua rencanamu hancur. Tapi aku mau kamu ingat, nggak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah. Kalau kamu dan Alif memang jodoh, apapun yang terjadi, kalian akan dipertemukan lagi, ujar Nisa, mencoba menenangkan sahabatnya. Tapi aku takut, Nis, kata Naura lirih. Aku takut kehilangan dia. Dia adalah seseorang yang sangat mendukungku, yang mengerti mimpiku. Aku merasa nyaman dengannya. Tapi sekarang, semuanya terasa jauh di luar kendali. Semua ini memang di luar kendali kita, Naura. Itu sebabnya kita harus bersandar kepada Allah. Kamu tahu, manusia bisa merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Percaya deh. Jika memang Alif itu yang terbaik buat kamu, jalannya akan terbuka. Tapi kalau bukan, yakinlah bahwa Allah akan memberikan seseorang yang lebih baik untuk kamu, kata Nisa lembut. Kata-kata itu membuat Naura terdiam. Sebagian hatinya ingin percaya, tetapi rasa sakit karena harus menghadapi kenyataan tetap membelenggu. Aku nggak tahu apakah aku bisa melepaskannya, Nis. Rasanya terlalu sulit, bisik Naura. Kamu nggak harus melupakan dia, Naura. Kamu hanya harus belajar menerima. Cinta itu nggak selalu tentang memiliki. Kadang, melepaskan seseorang juga bisa jadi bentuk cinta, terutama kalau itu untuk kebaikan mereka dan kita sendiri, kata Nisa dengan nada bijak. Setelah percakapan itu, Naura merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah kekuatan untuk menerima takdir, apapun bentuknya. Dalam sunyi, malam yang sepi, hati ini terbelah penuh arti. Cinta yang tumbuh, namun terharu.
terjangkau tangan. Kita dipertemukan